Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Niko Ashari Hidayat, spesialis bedah toraks dan vaskuler. Hari ini saya akan memberikan materi satu, yaitu membangun motivasi dalam kerjasama dan kolaborasi. Jadi ini merupakan satu mata kuliah yang ada di dalam pengantar kolaborasi keilmuan. Jadi tema kali ini cukup menarik ya, karena kita akan membahas tentang apa itu kerjasama dan kolaborasi, dan bagaimana agar mahasiswa bisa menangkap dan kemudian selanjutnya akan berkolaborasi. Nah ini, capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa nanti akan mampu menjelaskan latar belakang dan pentingnya karakter dan motivasi kerjasama, serta menginisiasi untuk kolaborasi interdisiplin. Nah, sebagai bahan diskusi nanti pentingnya membangun karakter kerjasama dan kolaborasi ini, dan motivasi membangun kolaborasi interdisiplin. Nah, untuk kita memahami pentingnya membangun karakter kerjasama dan kolaborasi, tentu tim dosen pengantar kolaborasi keilmuan juga harus membekali diri ya tentang bagaimana konsep mindset kerjasama maupun kolaborasi. Kita saat ini berada dalam era 4.0 atau era industrial ya, teknologi ya. Ada juga yang menyebutkan digitalization gitu ya, digitalisasi. Bagaimana cara kita juga untuk merangkai energi untuk sebuah transformasi. Artinya apa? Ketika kita misalnya sebelumnya bergerak konvensional ya, saat ini mulai dengan komputer, mesin-mesin, ya, otomatisasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu, ya tentu kita harus kerjasama agar kita bisa mencapai hal yang kita harapkan dan wujudkan bersama. Nah, ada 4 hal yang membantu kita nanti move on dalam era 4.0 ini adalah pertama dari state of mind kita sendiri, apakah kita siap untuk berkolaborasi dengan tim lain barangkali gitu ya. Kemudian visinya sendiri, apakah visinya ke depan itu sama, linear gitu. Dan bagaimana juga dengan aksinya. Apakah aksinya sejalan begitu untuk meraih tujuan dalam kerjasama tersebut gitu. Dan tentu yang terakhir adalah kolaborasi. Kolaborasi itu banyak hal macamnya yang tentu akan dilakukan oleh masing-masing bidang keilmuan yang berbeda-beda. Ya, misalnya kalau saya boleh beri contoh adalah saat ini saya mengembangkan health tourism. Artinya 2 kata kunci health dan tourism saja merupakan sebuah kolaborasi bidang yang tentu masing-masing leadernya ya, atau koordinatornya itu memiliki latar belakang yang berbeda dan dengan tujuan yang tetap sama. Artinya kalau saya jadikan satu tujuan adalah optimizing healthcare travel industry gitu. Jadi kalau di bidang kesehatannya tentu akan mempersiapkan layanan kesehatan unggulan. Tapi di sisi turismenya atau ekonominya berusaha untuk menyiapkan revenue stream yang baik untuk program health tourism ini berjalan dengan baik. Itu salah satu contohnya. Nah, kita bicara tentang etos kerja. Ya, tim dosen pengembangan pengantar kolaborasi keilmuan mengatakan bahwa the spirit of ihsan, yaitu melakukan pekerjaan yang terbaik ya sebaik-baiknya, itu sudah bagus ya. Karena baik saja, tapi itu tidak cukup, apalagi standar. Jadi memang kita harus memacu diri untuk lebih baik daripada yang lain, sehingga itu menjadi nilai unggul. Ya, confident atau PD, motifnya karena Allah, dan kita harus juga yakin bahwa Tuhan itu hadir melihat dan bersama dengan usaha kita. Nah, etos kerja tentu akhirnya adalah upah ya. Tapi bukan sekedar jumlah gaji, tapi juga apakah itu menjadi sebuah keberkahan. Nah, visi
ya visi untuk kemudian kita memacu diri untuk kerjasama atau kolaborasi tentu untuk empower atau mendorong ya, mengiluminasi, apakah misalnya ada sebuah ungkapan di mana kalau misalkan ketika kita bangun tidur tapi dengan tanpa tujuan, nah mending tidur lagi gitu. Nah, smarter, spesifik ya, harus dedicated pada bidang tertentu gitu ya. Nanti bidang lain akan mengembangkan sendiri dan di situ letak kolaborasinya gitu. Jangan semua hal kita ambil begitu ya. Kemudian measurement harus terukur sehingga tahu peningkatan kita itu sampai titik mana. Apakah cepat ataukah masih lambat atau tidak bergerak sama sekali. Attainable ya. Jadi terlihat ya, memiliki efek begitu ya, teraih begitu ya, realistis ya, terlihat apa ujungnya gitu ya, targetnya, kemudian timeline jelas, waktu-waktunya ya. Tahun pertama akan begini, tahun kedua akan begini. Exciting ya, menarik ya, memang menyenangkan untuk dilakukan, dan rewards begitu. Selesai melakukan sesuatu pekerjaan, tentu hasilnya apa. High performer memastikan visi pribadi masing-masing akan selaras dengan visi organisasi atau institusi. Nah, kita bicara tentang proposal hidup atau life proposal, penelitian di Harvard Business School pada tahun 1979 oleh Mark McCormack, yaitu 3% orang punya proposal hidup yang jelas dan ditulis. 13% punya proposal hidup, tapi tidak ditulis. 84% tidak punya proposal hidup yang jelas. Jadi artinya memang lebih banyak ya, menurut penelitian dari Harvard Business School ini ya, lebih banyak tidak punya rencana atau arah hidup yang jelas. Namun barangkali nanti ini mungkin akan relate dengan bagaimana sifat alam manusia untuk melihat masa depan ya dari waktu ke waktu begitu. Nah, setelah penelitian ini kemudian 7 tahun, itu hasilnya 13 orang penghasilannya 2 kali lipat dari yang 84%. 3% orang ya, 3% yang punya hidup jelas dan ditulis tadi penghasilannya 10 kali lipat dari yang 84%. Ya, artinya adalah keunggulan ketika kita memiliki sebuah proposal yang jelas dan kemudian dicatat, ditulis, didokumentasikan. Nah, sinergitas dalam kolaborasi, yaitu sinergi ini ketika if the whole is greater than sum of part. Jadi keseluruhan itu lebih bagus, lebih hebat daripada hanya sekedar ditambah gitu ya. Artinya bukan berarti 1 tambah 1 sama dengan kemudian 2, tapi sebenarnya 1 tambah 1 menjadi kolaborasi menjadi lebih daripada sekedar 2 gitu. Nah, dengan melakukan sinergi ya, seperti gambar di Kano, tim Kano ini ya, tenaga yang dikeluarkan juga jadi berkurang. Semua saling membantu untuk menghasilkan laju dari Kano yang berjalan dengan akan menjadi cepat begitu. Dan hasilnya berlipat kuadrat, lebih cepat dan berkah bertambah. Nah, ini juga tergantung ya, sinergi kolaborasi tergantung oleh people ya. Kemudian komunitas yang mempunyai mindset, vision, komitmen dan karakter moral yang sama. Tempatnya seperti apa, lingkungannya, komitmen dengan tempatnya, meskipun kompetensi berbeda-beda. Ya, ada dari kedokteran, dari keperawatan, dari farmasi gitu ya. Tapi saling mendukung. Waktu, nah ini timing juga penting. Menentukan kapan untuk launching misalnya sebuah aplikasi kolaborasi misalnya. Dan perlu intimasi koordinasi secara ya supaya harmonis ya. Motivasi membangun kolaborasi yang interdisiplin. Ini adalah sesuatu yang mudah diucap ya, mudah ditulis gitu ya. Tapi untuk pelaksanaannya
tidak semudah yang kita lakukan untuk mengucapkannya, karena more likely kita lebih akan mengunggulkan bidang kita ketimbang bidang lain. Ya, dan itu harusnya kita atasi bila kita mau berkolaborasi. Karena dengan interdisiplin collaboration itu akan menjadi sebuah nilai yang lebih unggul. Kolaborasi memiliki makna gotong royong, ya, dan ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila, dan akan dapat berjalan baik didukung oleh motivasi yang kuat dari individu dalam mencapai tujuan. Nah, fungsi dari motivasi sendiri adalah tentu mendorong manusia untuk berbuat. Pertama, yang kedua, kemudian menentukan arah perbuatan ke arah yang ingin dicapai. Yang ketiga adalah menyeleksi perbuatan yang harus dikerjakan. Supaya apa? Supaya efisien. Tidak hilang arah atau terlalu random. Akhirnya tidak tercapai target yang diharapkan. Kemudian dari motivasi tadi, ya, dari motivasi, kemudian akan ke kerjasama dan kolaborasi, dan selanjutnya kepada pelayanan masyarakat kemudian menjadi optimal dan terintegrasi. Disinilah motivasi, bekerja sama, kolaborasi, ya, dan kemudian pelayanan menjadi optimal dan terintegrasi. Ya. Nah, motivasi ini terus harus diingatkan terus dalam sebuah kolaborasi. Menyamakan persepsi, visi dan misi, kemudian mengingatkan kembali tujuan yang hendak diraih, kemudian saling memberikan apresiasi. Oke, bagus, sudah mengajukan proposal kepada perusahaan itu, ya. Terima kasih, bagus. Jadi berikan apresiasi kepada tim dan tidak memaksakan kehendak, karena kita sendiri tentu tidak ingin dipaksakan kehendak, sehingga kita juga harus menahan diri untuk tidak memaksakan kehendak. Kemudian mengatur konflik produktif, ya. Sekalipun ada argumentasi atau konflik, diharapkan yang produktif, artinya kemudian memacu untuk kemudian ke arah kemajuan, ya. Kemudian tidak mengabaikan masalah adaptif. Jadi adaptif atau penyesuaian ini perlu kita sadari, perlu disadari, karena tidak semua orang bisa menyatu secara mudah. Perlu mengenal dulu, cara berkomunikasi dulu, karakternya dulu, gitu. Ya. Dan masing-masing akan sangat berbeda, punya ciri khasnya masing-masing. Yang terpenting juga adalah motivasi dalam berkolaborasi ini dibutuhkan komitmen. Ya, komitmen itu merupakan hal yang sangat mendasar. Kalau tidak ada komitmen, tentu tidak akan ada motivasi untuk kolaborasi. Jadi komitmenlah yang akan mempertahankan kerjasama ini berjalan dengan baik. Salah satu tolak ukur motivasi terjaga dengan baik yaitu terwujudnya sebuah komitmen. Komitmen dalam kolaborasi merupakan katalis atau katalisator atau penghubung atau membuat lancar. Terus komitmen pada masing-masing individu ataupun antar individu. Jadi motivasi, kolaborasi, komitmen, tiga hal ini yang harus kita sadari dan tentu pegang dengan baik. Dan cara membangun kolaborasi, pertama tentu adanya diskusi, ya, agenda diskusi yang rutin, semua tim ikut, turut serta, berpartisipasi, mengungkapkan pendapatnya, pemikirannya, ketidaksetujuannya, bahkan dalam diskusi agenda ke depan. Semua terlibat, semua anggota tim ikut serta dalam setiap rencana. Kemudian ketiga, saling mengenal antara anggota untuk mendukung kolaborasi. Ya, harus kenal. Kemudian komunikasi dengan baik, ya. Kemudian saling percaya, menghormati, mendukung, ya. Dan kemudian mengevaluasi secara berkala. Dan yang ketujuh adalah menghargai setiap pendapat. Meskipun pada awalnya mungkin tidak pendapat gitu, kita harus pelajari dulu. Jangan-jangan memang benar pendapat itu apa adanya dan bisa mendukung ke arah kemajuan. Dan ini ada satu ungkapan, belajarlah dan pergunakan ilmumu untuk memberi banyak kemanfaatan, hingga kamu lupa berapa banyak nyawa yang telah kau selamatkan. Because life is only one. Jadi kita hanya hidup sekali saja. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Untuk menutup, mohon izin saya juga men-share bahwa dalam kolaborasi keilmuan,
syukur alhamdulillah saya mendapatkan pengalaman untuk berkolaborasi pada beberapa bidang. Tapi tentu pada bidang pertama yang kita pijak, teman-teman mahasiswa pijak, itu yang harus diperkuat dahulu. Saya mulai dari bidang kedokteran, khususnya pembuluh darah. Oleh karena itu saya menjadi konsultan di pembuluh darah, ya, bedah pembuluh darah. Kemudian saya bangun sebuah brand yang kaitannya dengan pembuluh darah, yaitu Vascular Indonesia, yang saya bubuhi sebuah nuansa teknologi di situ. Makanya saya sebut digital health di situ. Ini digital health karena ada kaitannya dengan ICT, Information Communication Technology. Dan dari Vascular Indonesia kemudian saya membuat Varises Indonesia, ada Avation Indonesia dan Kaki Diabetes Indonesia. Itu sebuah aplikasi yang ada di Play Store dan Varises Indonesia ada di App Store. Selanjutnya ada beberapa yang lain, ya, seperti yang ada di sini. Itu juga saat ini masih saya jalankan dan berjalan dengan baik. Menjadi peran yang lain juga diperlukan, yaitu menjadi leader, menjadi Secretary General, menjadi founder, konseptor, menjadi CEO. Ya. Terakhir ada Medical Tourism Indonesia yang dibentuk kolaborasi, menurut saya ya, laboratorium kolaborasi, sehingga di situ banyak bidang yang akan turut serta, bidang komunikasi, bidang sosial budaya, bidang tourism, bidang ekonomi. Ya, jadi insya Allah kalau hari ini saya memberikan teori kolaborasi keilmuan, sebelumnya saya beberapa waktu sudah melaksanakan praktikumnya untuk kemajuan Tridharma yang saya harus emban. Saya rasa mungkin sementara itu dulu, kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi. Ini adalah identitas saya, silakan untuk bisa browsing maupun mengikuti sosial media dan kita berdiskusi untuk mengantar kolaborasi keilmuan hari ini. Ya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.